Oke, kita kali ini ngobrol bersama dengan temen gue nih. Iya. Temen gue kenalan dari Dari kamu. Ini jadi foundernya Sasta Kreatif. Yoi, Sasta Kreatif. Sasta Kreatif. Sasta Kreatif ini bergerak di bidang Di bidang apa? Kreatif ya pastinya. iya sih, benar sih. Sesuai sama namanya ya, kreatif. Cuma service kita lumayan banyak sih. Lumayan banyak. Mostly ya. di event organizer. Catat, Cuma turunannya ada banyak. Apa aja? Mungkin kita kenalan dulu sebelum, Oh ya, sebelum kita lebih ngobrol lanjut. jauh nih. Sebelum tahu si Sasta Kreatifnya sendiri, kita Apa? kenalan dulu nih sama Iya. orangnya. Jadi di sini di samping kiri gue ada Cindy kan namanya? Cindy. Betul. Samping kanan kamu? Halo Fahri. Iya. Nggak apa-apa, santai aja. Gue santai dari tadi santai lu. Gue santai. Ini udah Fahri terus. Sasta Kreatif ini emang berdua aja ya? Kalau dibilang foundernya ya emang berdua aja sih. Foundernya Cuma emang berdua main ya? behind-nya ya banyak lah. Yang punya ide duluan buat bikin Sasta Kreatif nih, bikin ini IO ya, jadi Sasta ini sebagai IO, WO, atau kreatif sih sebenarnya. kreatif iya. tuh berarti apa aja? Apa aja, karena itu palu gak ada ya. Kita bahas dari namanya dulu kali Oke, ya. boleh, dari Karena namanya dulu. dari nama tuh filosofi namanya itu artinya menunjukkan servis-servis kita juga gitu. Oke. Jadi dimulai dari namanya dulu. Kebetulan namanya yang mencetuskan adalah Bapak Fahri ya. Jadi biarkan dia menjelaskan namanya. Iya, kenapa Sasta? Kenapa Sasta tuh sebenarnya awalnya tuh gara-gara googling pasti ya, googling terus kayak nyari nama buat wadah tuh apa ya kira-kira. Terus ketemu nih Sasta, nggak tahu dari bahasa mana, pokoknya artinya itu segala aya itu segala ada gitu. Jadi Palu kayak gak ada ya. palu gak ada, lu mau apa gue bisa gitu. Jadinya kayak misalnya, makanya kita tuh bergeraknya bidang yang kita expertise-in tuh banyak jadinya gitu. Nggak cuma IO, jadi kayak bisa ada production video, terus kayak bergerak di bidang apa lagi sih, Indi? Ya jadi kalau mostly sih memang kalau dilihat dari presentasi project yang kita kerjakan memang banyaknya event organizer sama video production ya. Tapi di luar itu kita juga ada KOL management, ada social media management, ada dokumentasi, foto video gitu. Jadi ya itu servisnya ya pokoknya intinya yang berkaitan sama bidang atau Kreatif. industri kreatif. Apapun kebutuhan, kita lebih ikut kliennya butuh apa kali ya. Jadi kliennya butuh apa ya kita, kalau kita bisa ya kita support gitu. That's why makanya namanya jadi Sasta. Sasta, Kreatif. betul. Sasta Kreatif. Palu gak ada tapi di bidang kreatif aja. Kalau disuruh bangun rumah ya gue nggak bisa gitu. Bisa ngedesainnya bisa sih. Bisa. Desainnya Oh, doang bisa. ya, desainnya Arsiteknya doang. ngambil. Kreatifnya ya, Kreatifnya kreatifnya bisa gitu. Untuk promo rumahnya kan jadinya ke Sasta Bisa. juga. Oke, bisa. Cuman kalau untuk desain interior, eksteriornya enggak? Bisa. Bisa. kalau ada Oh, bisa juga. Bisa juga. Kenapa jadi support bisa? Gitu sih. Karena kan sama aja kayak nggak harus bangun rumah ya, kita tuh biasa juga kan bangun buat exhibition kayak gitu kan juga butuh desain interior sama butuh desain eksterior gitu, baik dari 3D, Oke. 2D juga kan. Iya, kayak gitu sih. Catering juga bisa, catering. Basically sama kan desain-desainnya. Catering bisa tuh Bisa maksudnya. atau catering Bisa, juga bisa. oh, Bisa. Karena kita kalau butuh event, Bener, itu pasti di dalamnya ada makanannya catering apa gitu kan. Makanya lumayan banyak gitu servisnya. Kita ngikutin. Sesuai namanya aja lah, kreatif gitu. Iya, kreatif. Tapi di logonya ini ada dua Nah, pisau dua ini ya, warna kalau gua kuning lihat ya. Ada dua pisau, dua warna. Dua pisau. Itu seperti pisau Itu ini. pisau bukan sih? Ini pisau. T-nya ini. Oh, wow, Iya. enggak sih. Dia juga enggak tahu sih. Ini bukan pisau sih, ini fontnya aja Fontnya ya. Oh, font deh. kayak Cuman kayak belati ya. Enggak, gua kira Ini gua kali kira ya, kenapa gua kira ditaruh lu konsepin itu. Ini belati kan? ini Kayak dari- belati kan? Iya, gue baru sadar sih. Sejujurnya gue baru sadar. Pas bikin ya karena fontnya aja ya. Enggak ada specifically itu pisau Oh. sih. Tapi ini yang menarik adalah Sasta Kreatif. Ada dua warna kuning nih, C sama A. Tuh gimana tuh? Itu Kenapa sebenarnya beda tuh dua warna itu? Apakah ada makna? Ini kan kalau pisau ternyata nggak ngeh nih kalau ternyata ada pisau dua di situ. Tapi ini ada huruf C sama A. ini karena kebetulan gue juga yang desain, jadi kayak ini kayak cocokologi aja sih sebenarnya, cocokologi aja nih. Jadi kayak C itu mewakili Cindy,
A-nya tuh mewakili gue AI gitu. Jadi sebenarnya jadi kayak cocokologi aja sebenarnya. AI itu gitu. panggilan lo. AI itu panggilan AI. gue. Oh. AI. Jadi kayak gue juga nggak kayak butuh something yang kayaknya kalau hitam doang boring nih gitu, kayak harus Atau ada putih warna. doang boring juga ya. Jadi kayak pop up colornya apa nih gitu. Tapi tadi gue menarik dari lihat dua belati itu, gue kira karena kalian berdua nih megang satu pisau untuk bunuh-bunuhan. bukan bunuh-bunuhan dong. Pisau kan bisa jadi untuk Iya, bisa tergantung dari orang ya kan, dari perspektif orang. Kalau yang dipegang orang jahat bisa Jadi jadi jahat. Betul. senjata buat mematikan. Kalau dipegang sama chef bisa jadi masakan enak. masakan enak gitu. Kalau di industri kreatif dipegang dengan belati itu bisa jadi apa? Bisa jadi apa? Lu lama lu. Tuh, jadi warna kuning 2 huruf itu tuh cuma kayak cocokologi dan Iya. kebetulan kreatif ada C-nya, ada A-nya, jadi kayak Cindy dan AI. Iya betul. Tuh, identitas aja kali Identitas ya. aja. Identitas kita berdua biar ada di dalam situ. Tapi dari kalian berdua ini yang pengen buat kita pasti kan kalian berdua diskusi kan. Kalian suka main bareng gitu, maksudnya nongkrong bareng, ngobrol gitu kan, kayak siapa sih yang menyentuhkan itu untuk mengidekan yuk bikin IO aja lah, bikin inilah, bikin agensi atau apa gitu. Ini yang bikin sasta deh yuk gitu tuh. Siapa itu? Siapa sih pencetusnya dari Yang ngajak gitu loh. Ya jadi gimana ya, kayak karena kita udah lumayan sering ngikut orang ya awalnya ya. Awalnya kayak ya kalau gue di basicnya adalah digital marketing, kebetulan si Fahri basicnya adalah broadcast. Jadi memang udah dua-duanya udah sama-sama bekerja di ya udah backgroundnya sama-sama di industri kreatif gitu kan. Terus kita berdua lumayan sering ikut freelance, ada video production, ada event organizer, dan pernah juga bekerja di agency dua-duanya gitu. Jadi kayak dari pengalaman kita ngikut orang, kayaknya kita ngerasa mungkin dan apalagi kalau gue pribadi udah lumayan kayak jadi project officer, jadi project manager, jadi event manager, itu udah lumayan sering gitu. Jadi kayaknya ngerasa kayaknya bisa deh kalau bikin sendiri gitu ya kan? Kayak sedikit, ini gue coba flashback dulu ya, coba tarik ke belakang sedikit. Jangan jauh-jauh belakangnya. Iya. Belakang aja, jangan terlalu ke belakang gitu. Dari 90 lah ya, 2 tahun lahir. Nggak. Ini jadi kayak awal mula tuh di tahun 2022. Iya, dua-dua lah. 2022. Itu tuh awalnya Itu tuh COVID, masih COVID ya? Covid. Masih COVID ya? After COVID setelah Baru sidang banget. gitu. awalnya tuh semuanya tuh sangat-sangat di ketidaksengajaan lah. Karena kebetulan dia ada project kalau tahu Ionation itu Indonesian. projectnya Pokari Pokari gitu Sweat. di Ion Water. Iya, Ion Water. Jadi itu ada project tahunannya Ionation, Ionation. namanya Ionation. Terus kayak dia tuh Jadi salah satu Jadi kru salah di satu sana kru. lah. Jadi salah satu kru di sana. kebetulan Terus, butuh orang lain. iya. Terus gua, dia, Masuk dia juga. Dan ada satu gitu. lagi sama satu orang lagi gue kerja di situ gue ajak buat kayak ya tuh dari masih kerja beneran kerja di kantoran, gue udah sering ikut freelance event sih sebenarnya gitu. Jadi pas udah mulai ada banyak event yang butuh orang, gue ngajak mereka lah gitu. Sampai akhirnya udah mereka join ikut. Terus ya sebenarnya tuh officially sastanya kan baru 2024 ya, Mei 2024. Kita punya nama, kita punya PT, punya satu payung lah. Nah sebelumnya tuh kita ngerjain sendiri, tapi kita pinjem Nama pada orang. orang, ya, pinjem bendera Bendera orang orang. gitu, pinjem bendera orang gitu. Jadi collab sama orang gitu. Nah terus kalau kita pikir-pikir, kenapa ya Kenapa harus nggak? kayak gitu? Iya. Kenapa nggak bikin sendiri aja? Kenapa Tuh nggak bikin bikin PT sendiri? juga nggak terlalu ribet gitu. Secara regulasinya juga kita jadi aman, kita yang ngerjain, tanggung jawabnya di kita, bendera Urusan kita pajak juga. dan lain sebagainya Iya, juga. semuanya udah di kita gitu. Dan biayanya juga nggak terlalu mahal buat bikin sendiri gitu. Sampai akhirnya setelah berjalan 2 tahun lah tuh kita ngikut-ngikut orang. Oh, 2 tahun yang ngikut 2 tahun orang ya, ya? dari 2022 sampai 2024. 2022 sampai 2024 ngikut orang, terus banyak ya udah ngambil pelajaran dari jadi freelance di IO orang gitu ya. Terus dapat project video production juga masih pakai bendera orang gitu, sampai akhirnya kita pikir ya udah deh 2024 yaudah deh kita memutuskan untuk Sendiri. kita harus punya bendera sendiri gitu. kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya gitu.
kan awal-awal biasa ikut bendera orang nih, under orang gitu misalnya. Terus susahnya nih ketika awal-awal buat Sasta kebentuk tuh apa tuh? Itu kan pasti ada susahnya ya, maksudnya kan itu mulai lagi nih ceritanya dari nol lagi nih Sasta dari nol, walaupun memang pasti manpower-nya udah banyak yang kenal karena kan sebelum-sebelumnya udah pernah ikut freelance atau ikut di under orang gitu. Nah, ketika mulai dari Sasta, event pertamanya Sasta gitu, susahnya kayak gimana tuh? Coba ceritain. Awalnya tuh sebenarnya nggak tahu dibilangnya gambling apa enggak ya, maksudnya karena percaya apa enggak semuanya tuh blessing aja sih sebenarnya gitu, karena ya tadi tuh awalnya gue berdua ngikut-ngikut orang terus sampai akhirnya kayak bukan ngerasa pantas dan layak, tapi lebih kayak Belgia. tiba-tiba tuh ada kayak orang terus ngubungin gue kayak gue mau ngadain event gitu, terus kayak bisa nggak ya, orang dari pertama kali gue ngejalanin event aja kayak bisa jadi show manajemen nggak bisa gitu, maksudnya belum pernah punya pengalaman sebenarnya. Cuma kayak ya udah deh kayak bisa deh, ya udah bisa tuh akhirnya ngejalanin. Dan event pertama gue gagal total sebenarnya. Iya, benar-benar. Kalau Event dibilang pertama kayak apa tuh? susahnya apa ya? Branding. Ada sebuah brand anniversary lah. Oh. Nggak bilang nggak gagal total sih Tapi sebenarnya. belum officially kita pakai PT ya. Oh, belum. Udah pakai nama Sasta tapi kita belum punya PT. Oh, masih Jadi pakai masih bendera. personal. Nggak Oh, belum. pakai Oh, bendera. personal. Kebetulan Oh. brandnya boleh administrasi atas nama personal oke. gitu. Jadi kita itu jalan pertama atas nama Sasta, tapi kita belum punya naungan PT tuh di situ. Ini yang GO itu bukan sih? Bukan beda lagi. anniversary ini. Iya, jadi kayak ngejalaninnya sebenarnya kayak ngerasa kayak 2 tahun, pengalaman 2 tahun tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya sebenarnya kalau buat ngejalanin event sendiri, karena kan sebelumnya kerja sama orang terus kayak semua udah di-handle. Jadi kayak susahnya ya susah karena pertama kali, terus kayak lu sotoy gitu jatuhnya sebenarnya. Sebenarnya sotoy, terus kayak ngerjainnya kayak semuanya cuma berdua gitu, walaupun ada under semuanya banyak Cuma kan secara organizernya Cuma tuh berdua doang. kita berdua doang Iya, kayak maksudnya yang semuanya nge-manage. end to end, kayak mulai dari ide, produksian semua sampai ngurusin manpower. Biasanya kan kita udah terima, udah ada nih eventnya kayak gini, kita lalu tinggal ngerunningin eventnya aja gitu. Ya udah nggak perlu kayak harus tanggung jawab sama klien, meskipun setiap kali kita freelance pun tanggung jawab tetap ada gitu. Cuma kan ini benar-benar pure atas nama kita sendiri nih gitu, jadi tanggung jawabnya pasti lebih gede gitu kan. Terus juga ya itu yang paling susah pertama kali adalah yang biasa kita ngikut orang, terus kita sekarang mulai sendiri, semuanya kita aturin sendiri. Semua kita aturin sendiri tuh gimananya gitu ya, meskipun udah ada pengalamannya ya gitu, jadi tetap bedanya karena sekarang bener-bener semuanya diurusin sendiri gitu. Dan bener-bener masih hijau kan, masih belum ada pengalaman megang baru. Iya, dimulai dari nekat, tapi kayaknya kalau waktu itu kita nggak nekat ya nggak ada Nggak akan Sasta bisa. gitu ya. Jadi kayaknya bener. dimulai dari nekat dulu, percaya aja lah. Nyemplung kayak, aja dulu iya, kan. nyemplung aja dulu. Benar. Ya sebenarnya ini gambling, cuma as long as kita merasa kita bisa melajarin itu, kita bisa kayak mulai berproses sama itu, lu yakin lu bisa gitu, kayaknya nggak apa-apa gitu, asal jangan gambling tapi kayak lu nggak tahu banget nih kerjanya kayak gimana sih nanti gitu, kayak belum pernah kayak kita juga kepikiran kayak pengen ngadain konser apa segala macam, kita nggak pernah expertise di situ ya itu nggak kita ambil gitu. Ya udah kita fokusnya eventnya ya sama brand. Walaupun sama lu ngerasa bisa nggak buat walaupun konser ngerasa nih? pernah ada di perkonseran itu, waktu itu kita pernah roadshow dan jadi show manajemen kan. Sebenarnya kan pasti nggak beda jauh lah ya, cuma kayak kalau kita harus promotor ya, kalau kita mau jadi promotor yang ngadain eventnya, terus nanti orang bayar tiket ke kita gitu-gitu kan kayaknya tanggung jawabnya udah Gede bukan cuma ke banget, brand iya. tapi ke semua orang yang Benar, datang gitu kan. Jadi kayak kita ngerasa kita nggak punya expertise-nya di situ ya, meskipun mungkin bisa, cuma ya kita nggak berani gitu. Jadi yang emang kita berani ya itu yang kita ambil, yang kita pelajarin gitu sih. Jadi nggak semuanya terus langsung disikat juga gitu. Iya, karena lagi-lagi kalau gue sih ngelihatnya dilihat dari variabel-variabelnya aja gitu. Kalau tadi ngomongin promotor, kayak variabelnya masih belum nemu nih. Gue belum nyampe di sana. Harus ngurusin sponsornya, harus nyari dananya. Kan kalau ngurusin ke brand kan semuanya udah ada budget, ada budget dari brandnya gitu Brandnya sebenarnya. udah ngasih gitu, kayak budgetnya segini ya udah kita tinggal eksekusi sesuai budget dari brand gitu. Dan tanggung jawabnya cuma ke brand gitu. Iya. Kalau promotoran kan lu tanggung jawabnya harus ada sponsor banyak gitu. Ke artisnya, ya kan? Artisnya gitu. Jadi terlalu banyak itunya. Jadi kayak belum.
gitu. Jadi ya meskipun palu gada, meskipun kayaknya oh kita bisa, tapi adalah tetap ngeremnya gitu Ngeremnya ya, ya. kayak sadar expertise kita nggak di situ. Jadi kalian lebih untuk sekarang ini, sampai sekarang ini kalian fokusnya untuk di Event bidang apa tuh? gitu ya. Di event. Di fokus kalau misalnya fokusnya ya mungkin kalau ngeliat presentasinya tadi ya event sama video production ya. Tapi ya di bawahnya kan ada banyak service lainnya juga gitu. Jadi kalau service lainnya ya kalau ada klien. Selain event ada mungkin yang pernah dikerjain selain event? Banyak. Itu KOL manajemen. Oh, terus KOL kayak manajemen. Sosial media manajemen. Oh, sosial media manajemen juga. Iya, sosial media manajemen benar-benar kayak handling ya kontennya, konten plan, terus juga digital marketingnya itu di handle juga. Terus kalau ya video production buat konten, sebenarnya awalnya dari video production, cuma kan video production peruntukannya ada banyak ya. Iya. Ada yang emang buat company profile, ada yang emang buat konten nih. Sebenarnya jadi mikirnya kayak oh sama ya, berarti sosial manajemen kan bikin konten nih ya. Betul. Bikin konten, nah ya kita udah biasa bikin video production, makanya kita ngerasa bisa kok kalau handle sosial media manajemen. Tambah gue juga dulu basicnya digital marketing, jadi emang udah pernah pegang satu brand besar lah gitu waktu jadi digital marketing gitu. Jadi ngerasanya ya bisa handle sosial media manajemen juga, digital marketing juga. Jadi itu kita masih ada service itu, makanya kita masukin ke service kita juga gitu. Kalau beda, kecuali yang konser tadi. Itu salah Belum. satu contohnya kalau kita belum bisa melajarin di sana lah gitu. Belum, tapi mungkin suatu hari nanti ya kan. Nggak tahu. Semoga. Iya. Tapi biasanya suka ada yang gue emang pengen bisa semuanya event di handle, atau memang kalian spesialis gitu loh. Kan ada kan kadang yang kayak gitu kan. Kalian mending yang palu gada emang bisa event apa aja, konser apa kita bisa handle, atau memang kalian yang pengen jadi Satu aja spesialis nih gue, tuh, gue nih, spesialis ini nih. event doang Ini atau paling mantep konser nih, doang gitu. gitu ntar jadinya gitu. Ini yang paling mantap yang bisa gue handle gitu. Kayak menurut kita gitu ya, karena dari beberapa service yang tadi kita punya, sebenarnya flow, skema kerjasamanya itunya tuh sama gitu, proses kreatifnya tuh sama gitu sebenarnya gitu. Cuma bedanya kalau digital marketing gitu-gitu ya, online activation, kalau event dan video production jadi offline activation gitu kan sebenarnya. Tapi goalsnya kan sama ya, sama-sama pasti buat brand, ya aktivasi buat brandnya lah gitu kan. Jadi kita ngerasanya selama proses kreatifnya sama, kayaknya kita nggak mau menonjolin satu sisi service kita sih. Kita maunya kayak kita tetap sebenarnya ini jadi salah satu USP-nya Sasta juga ya. Kalau mungkin kalau brand kalau pengen offline activation beda lagi vendornya. Mau event ada vendor event, terus nanti mau digital marketing ada lagi vendor digital marketing. Nah cuma kenapa kita mau yang palu gada gini, supaya one stop solution aja kayak tagline kita yang ada di belakang sini gitu. Jadi kayak Nanti kita maunya one stop iya, nih, kita tagline-nya. maunya kayak kita tuh jadi satu solusi buat Satu pintu, brand, iya, satu pintu, pintu, brand satu mau one butuh apa solution. bisa ke kita semua gitu. Sebenarnya pengennya kayak gitu. Ini ditambah juga kayak sekarang di zaman sekarang ya, maksudnya kita berandai-andai gitu. Apalagi kita ngomongin Jakarta, Jabodetabek deh. Dengan makin banyaknya agency kah atau IO gitu atau tempat kreatif gitu ya. Semakin banyak banget gitu. Terus kayak sementara kue yang harus dibagi-bagi itu udah semakin banyak gitu. Kalau gue cuma expertise di satu bidang doang, IO, selesai gue hari ini. Iya. Nggak akan long lasting gue ngerasanya kayak gitu sih Jasa sebenarnya. doang, tapi vendor yang nggak sekalian dihapus. Yes, Iya, gitu. gitu. Jadi Gitu. kayaknya buat sekarang sih kayak gue ngeliat kayak Indis ekonomi gitu ya. Indis ekonomi kayaknya selain itu ya, selain kayak apa aja gue sikat ya, cuma karena kita ngerasa ya masih bisa kita handle gitu, itu semua gitu. Dan emang itu sih kayak ya goalsnya emang pengennya jadi one stop solution aja buat brand gitu. Kayak brandnya mau kalau ditanya ya kayak ya kalau kayak agensi mungkin dia punya USP lain gitu ya, kayak oh gue udah besar, gue akan fokus di agensi produk aja misalnya gitu. Nah kalau buat kita yang masih merintis ya, menurut kita kayak selagi kita bisa ngerjain semuanya, ya kita akan kerjain semuanya gitu. Pengennya kayak gitu, malah satu brand, oh lo mau event ya udah sama kita, tapi gue sambil nawarin juga, tapi sosial media lu bisa loh kalau mau kita handle gitu. Kita suka nawarin kayak gitu, kayak
oh lo mau bikin company profile gitu, bisa kita juga bikin gitu. Bahkan yang terbaru kita bikin jingle. Oh, jingle. Iya, kita baru banget bikin jingle buat satu brand gitu. Jadi kayak kalau kita bisa nawar-nawarin yang kita bisa. Berarti nyari vendor musiknya juga ya? Kan ada temen yang bisa mengerjakan itu gitu. Jadi ya udah Untuk bisa bikin jingle. Untuk bikin Oh. jingle. Itu jadi kayak bisa eventnya dia kita handle, terus Iya. kayak bikin booth pamerannya kita handle, terus kayak tiba-tiba jingle gitu. Makanya jadi kayak ya kayak gitu, jadi kayak Ya, udah ada satu brand yang benar-benar jadi kayak one stop solution gitu ke kita gitu. Kayak dia mau KOL juga bisa sama kita gitu, bisa nanya itu ya karena kita pertama kali ngenalin kita emang one stop solution gitu. Kita emang bisa semuanya gitu. Iya, ternyata udah ada gitu, berhasil gitu. Maksudnya kayak bisa bilang kayak berhasil lah gitu karena ada satu brand yang percaya semua service kita gitu. Gitu sih. Seru. Terus jadi kayak sebenarnya brandnya juga iseng-iseng doang nih nanya awalnya kayak, Bisa nggak "Lu gitu bisa ini nggak?" mungkin? Oh jadi bisa, besok-besoknya gue order lagi dicoba ke dia gitu. Iya gitu. Kalau kita membatasi doang, aduh gue cuma IO nih expertise-nya gitu. Ya sayang dong nih, kayak udah ada peluangnya gitu, kok nggak diambil gitu. Tinggal dikulik dulu deh di belakang, kira-kira ngerjainnya gimana ya? Itu dulu nanti deh, gas dulu aja nih. jangan kan ini ya, jangan kan kreatif kan banyak banget tuh, ada IO tadi, ada production, terus ada ada video, terus ada tadi dokumentasi. Di dalam eventnya aja itu tuh berbagai macam gaya dan Iya, berbagai bener. macam Kebutuhan ada. gitu, kayak apa jenis-jenis eventnya gitu. Ada yang event ulang tahun, ada yang gathering, ada yang Outdoor, ada produk yang anniversary, produk launching, terus sports kemarin event, competition. make up gitu. Itu kan hal-hal yang kayak sebenarnya dari satu event aja lu tuh bisa Cabangnya handle ada banyak banyak. banget gitu sebenarnya gitu. Dan awalnya belum pernah semua sebenarnya, cuma kan kayak kalau kita tarik garis gitu kayak ujungnya ke event, kayaknya semuanya sih harusnya bisa gitu sebenarnya gitu. Tapi dengan lagi-lagi gitu kayak tetap ngukur gitu, kayak kita mampu nggak ya buat ngejalanin ini. Gitu. Makanya kalau ditanya kayak specifically lu event apa gitu, semua event Semua bisa. kalau bisa gue handle dah semua gitu. Pengennya kayak gitu ya kalau bisa gitu. Makanya emang ada orang yang emang IO yang legend ya, kalau IO yang udah gede mungkin dia punya expertise satu, gue cuma bisa exhibition doang gitu. Ya udah dia fokusnya bikin booth, bikin exhibition gitu. Emang ada nih satu IO yang gue kenal kayak gitu gitu. Emang dia cuma buat ngadain spesialisnya exhibition itu ya? aja, iya, buat ngadain fair kayak gitu. Spesialisnya tuh ada juga yang emang dia activation gitu, yang ngadain booth mall to mall, sekolah ke sekolah kayak gitu ada juga yang kayak gitu. Terus ada yang emang buat brand company gitu, ada yang emang gue cuma handle awarding misalnya, gue cuma handle anniversary misalnya kayak gitu, atau emang ada yang fokusnya ke team building doang yang dia pegang gitu. Kayak itu biasanya kayak di Bandung, di Bogor itu banyak tuh IO yang emang dia handle-nya team Menyiapkan building timnya doang, ya. iya cuma team building doang gitu. Nah kita kalau kita bisa ngerjain semuanya, Semua. kita kerjain semuanya gitu. Itu ada yang Tapi berdua ngerjain doang. project pemerintahan, ada semuanya. Tapi pemerintah juga biasanya gitu. dikata ya tuh. Ya pokoknya semua jenis event lah ya. Tapi ini kalian berdua doang ya? Gue Iya. Menghandle satu event gitu misalkan. Iya. Nih kalian bagi tugasnya gimana nih? Kalian berdua nih bagi tugasnya kan nih siapa nih yang nyari vendor ini, siapa yang ini, siapa yang itu gitu kan. pembagian Kalian tugasnya berdua sebenarnya doang gitu. ini paling gampang sebenarnya, paling pembagian tugas. Dia ngerjain semuanya, gue nyuruh-nyuruh. Nggak kayak gitu caranya, nggak kayak gitu. Ini pokoknya harus kayak gini gitu, nggak kayak gitu. Kalau kita tuh menganut prinsip checker dan apa satu lagi? Check and balance, bukan apa namanya? Gue lupa. Pokoknya satu harus yang ngelakuin, satu harus yang ngecek. Jangan semua dua-duanya ngelakuin hal gitu. Nanti yang ngecek siapa gitu. Karena kita cuma berdua ya gitu. Ya tapi bukan berarti yang ngecek juga nggak ngelakuin apa-apa, enggak. Tapi dari yang udah dilakuin sama yang ngelakuin, apa sih gue namanya lupa deh. Pokoknya ada yang checker, ada yang apa gitu. Apalagi biasanya kita gitu ya. Pokoknya kayak gitulah, ada emang satu yang kerjaannya nge-manage semuanya, ada satu yang ngecek semuanya gitu. Ngecek nih misalnya udah beres atau belum, checklist-checklistin apa kurangnya gimana? Gimana gitu. Iya, Oh, betul. Jadi kayak misalnya ya satu event lah gitu. Kayak gue yang akan mulai dari kreatif gue dulu nih. Plannya lu. Plannya akan di gue dulu Oh. semuanya. Ini dia yang kayak- quality checkingnya nih. Iya, nanti dia yang ngecek
baru dari checking itu baru kita discuss nih, enggak ini kayaknya harusnya nggak kayak gini, ini bisa diginin lagi loh biar lebih bagus gitu. Jadi dia di sini tuh kayak Finishing. ya benar, finishing dari apa yang udah gue kerjain gitu. Nah menurut kita kenapa itu so far works banget di kita berdua, karena gue kemampuan manage-nya lumayan rapi, dia berantakan. Jadi kalau kita sama-sama manage kayaknya nggak akan bisa gitu. Jadi ya udah gue yang manage, lu yang kayak ngecek semuanya gitu, checklistnya ada di dia, terus kayak buat ke kru manpower itu bisa dia yang kayak gue tuh bisa maksudnya gini, kalau misalnya udah jadi nih satu plan, baru kan nanti kita akan nge-breakdown kan kebutuhan vendornya apa aja, kebutuhan manpowernya apa aja. Nah, itu dari lu? Breakdown itu Breakdown di dia tuh. Fahri. Jadi kayak dia yang lebih detailing gitu kayak oh ya kalau lighting berarti nih kayaknya kita butuhnya lightingnya yang gini. Itu lebih kayak gini, lebih kayak dia tuh nge-manage a whole semua gitu. keseluruhannya. Gue nambahin rasanya. Nah Oke. gitu, benar. Gitu, itu Vibes-nya vibes-nya tuh kayak- lebih Iya, ke sana iya, sebenarnya. iya, iya. Karena kalau gue orangnya kayak buku banget. Textbook banget, terlalu textbook banget gitu. gua, Pokoknya kalau kayak- ini kayak gini, jadi kayak itu semuanya udah dari A sampai Z Harusnya tuh udah jadi nggak bakal nggak bisa diacak-acak kayak dia ya. Gue template A gitu. sampai Z tuh udah template. Jadi Gua kadang bakal kayak gini. ngerasa kayak ini kayaknya nggak ada ininya nih gitu. Jadi kayak gue nambah-nambahin Dia kan di nambah-nambahin situ-situ. sentuhan-sentuhannya gitu, kayak misalnya ya udah gue misalnya sesuai sama buku gue aja gitu, misalnya menurut buku gue tuh ini kayak gini gitu. Nah nanti dia baru akan enggak ini kayaknya lightingnya harus ditambahin ininya gitu. Terus kayak misalnya manpower kita ini kayaknya kalau segini kurang, kita harus nambahin ini buat jagain ini gitu. Jadi Sama kayak lebih kayak soalnya kalau gue kan orangnya teknis kan, maksudnya teknis di lapangan yang banyak buat komen pasti gue kalau di lapangan gitu. Kalau dia kan emang udah fokus sama ya tadi selain dari whole acaranya gitu, tapi dia juga akan fokus di kalau di event tuh biasanya dia FOH kan. Jadi kayak dia udah ngurusin running acaranya aja gitu. Dan kalau keseluruhan teknis nanti kayak manpower segala macamnya itu biasanya nanti di gua gitu. Jadi kayak ya itu tadi lebih kayak rasa yang kayak ada, terus kayak yang paling gampang nanti apa ya istilahnya tuh lebih kayak gimana caranya tuh apa yang di otaknya dia, gue tuh mempersingkat dan menyimpelkan gitu, ribet banget Gua gitu orangnya kayak wah banyak gitu kayak wah gitulah pokoknya. Jadi gue baru ingat namanya maker and checker. Oh, Ya, maker and checker. Maker and checker. Jadi ada satu yang emang ngebuat, ada satu yang ngecek kayak gitu. Itu di preparation session gitu ya. Kita ngebagi ada 2 stage kan, ada preparation, ada hari H-nya gitu, ada the day-nya gitu. Nah, kalau di preparation pembagiannya kayak gitu tuh, maker and checker. Tapi kalau di hari H itu gue running, dia yang akan teknis gitu. Oh. Lebih kayak gitu. Makanya tadi kan gue lihat nih, kan kalian nggak lihat nih 2 belati udah di logo kalian tuh. Itu menggambarkan sih ya. Sebenarnya ya. Menggambarkan Ternyata ya. kalian berdua gitu. Nanti next ya kalau diundang ke podcast, jadi lo bisa Ada jelasin pisaunya. Alhamdulillah nambah lagi filosofinya. karena kayak gini loh, berdua. Thank you, bro. Iya, bener. dan 2 pisau tuh sama-sama kayak egonya tuh emang sama-sama segede itu ya sebenarnya. Ngomongin soal ego nih kan kalian karakteristiknya secara karakteristiknya juga udah beda banget nih. Terus nge-build suatu acara gitu. Nih gimana nih cara kalian sama-sama untuk menahan ego atau ngebalancein ego kalian berdua untuk nge-build Sastanya sendiri dulu, dari Sastanya dulu yang nge-build Sasta gitu. Egonya tuh gimana tuh ngebalancein ego kalian? Kalau dari Sastanya sendiri dulu ya, kalau dari Sastanya sendiri ini sesimpel kayak logo terus kayak nama gitu, dia nggak akan ikut campur karena hal-hal yang kayak gini dia percaya sama tes gue kayaknya gitu. Sepertinya seperti itu gitu. Gue gak kreatif kali ya. Gue lebih textbook. Nah itu makanya kalau dari obrolan kita tadi tuh udah sebenarnya kayak dia tuh sangat-sangat textbook tapi sangat-sangat detail juga sebenarnya, tapi udah berdasarkan teorinya aja gitu. Kalau gue lebih bebas gitu, lebih apa ya, lebih explore ya. Ya lebih eksploratif gitu. Ditambah kayak kuliahnya juga kali ya, maksudnya kuliah gue di broadcast terus kayak kuliah kan kita nggak pernah kuliahnya broadcast, terus dia di manajemen gitu. Terus kayak itu pembagian tugas yang sebenarnya udah dari awal udah ke state sebenarnya. Lo di bagian sini, gue di kreatifnya gitu. Kalau untuk Sastanya seperti itu. Tapi kalau ngerunningin Sastanya seperti apa sebenarnya
semua egonya tuh dikeluarin sebenarnya kalau menurut gue justru sebenarnya dari dia maunya seperti ini, dari gue maunya kayak gini. Tinggal ketemu di tengahnya nih. Walaupun kadang-kadang susah ketemu di tengahnya sebenarnya gitu. Tapi pada akhirnya bakal nemu sendiri kok jalannya gitu. Jalan-jalan di tengahnya tuh mau seperti apa gitu, yang kayak enaknya di dia, terus enaknya di gue juga. Karena beberapa kejadian gitu ngejalanin apa? Event. Nggak cuma event, project Iya. juga. Kita ngejalaninnya berantem, apa Iya, ada berantem. tensinya tinggi terus gitu, selalu tinggi karena dia pandangan dia lebih ke klien, lebih ke brandnya, lebih ke projectnya. Pandangan gue lebih ke kreatifnya. Kadang sangat bentrok tuh hal yang kayak gitu tuh sangat bentrok banget gitu buat kayak gitu-gitunya. Tapi ngejalaninnya awal-awal tuh benar-benar kayak capek banget kalau ngejalaninnya terus-terusan kayak gitu. Tapi pada akhirnya semakin ngerti kan gitu, kayak oke nih egonya di sini, lu punya pikiran ego lu juga karena emang ya gue buat ngebelain kliennya, gue ngebelain brandnya gitu. Tapi dari sisi gue ya gue ngebelain kreatifnya gitu, gue pengennya kayak gini, bagusnya seperti ini gitu. Jadi akhirnya sama-sama saling ngerti aja. Iya, betul itu. Dan Justru karena udah tahu, maksudnya udah setahu itu sama karakter masing-masing, justru bisa nahan egonya justru. Jadi kayak oh iya kalau lu kan ke teknis nih, ya udah deh gue percaya lu emang di teknisnya gitu. Gue nggak akan ngerecokin lu di bagian teknis gitu. Jadi ego gue di teknis ya akan nggak ada gitu. Di teknis udah gue suapin ego lu di teknis aja, udah silahkan lah berkreasi sama teknis lu itu gitu. Tapi kalau kayak gue ngehandle klien, dia juga mungkin ngerasa yang sama gitu. Gue nggak akan ikut campur lo ngehandle klien gitu. Gue nggak akan egois buat tiba-tiba masuk ke klien gitu ya, enggak, karena dia tahu gue yang lebih prefer untuk ngehandle klien, jadi ego gue ya pasti akan di klien gitu. Jadi Betul sih, dua hal itu justru tuh. malah kebentrokan dua karakter yang berbeda itu menurut gue disatuin ini tuh justru malah works banget gitu kalau buat Sasta dan buat itu lagi-lagi dua belati itu tadi. Iya, Udah sama-sama dikasih pedang sebenarnya, sama-sama dikasih. Cuma nggak buat bunuh-bunuhan. Fungsinya beda. Fungsinya beda, ya kan? fungsi. Buat nyelamatin diri sendiri aja. Nggak buat bunuh-bunuhan. Walaupun awalnya bunuh-bunuhan sebenarnya, awalnya bunuh-bunuhan banget sebenarnya. Iya. Gitu sih. Apalagi kalau ngerjain projectnya cuma berdua, itu biasanya emang buru-buruan banget Dan biasanya. kita sangat butuh ada orang lain gitu. Biasanya ngajak orang gitu buat ngekalemin. Ngebalance gitu. Gitu. Kalau nggak ntar Kenceng kan tuh sebelum acara kan kenceng banget Iya, tuh kan. Nah, gitu. pernah nggak lo ngejalanin sebuah project gitu, kondisinya masih sama-sama kenceng sampai kelar acara? Pernah nggak? Pernah. Nah itu kan jadinya kayak secara profesional kerja mungkin lo akan tetap bekerja sebagaimana mestinya gitu. Afternya nih, lu berdua nih di kehidupan sehari-harinya tuh kayak gimana Hilang tuh sih kalau menyelesaikan egonya itu tuh, menyelesaikan masalah itu? Ambil study case aja kali ya langsung, kayak kebetulan yang kita bentrok ini tuh adalah video production projectnya, yang mana kita ngehandle satu brand selama 6 bulan kurang lebih bikin konten. 1 tahun ya, bikin video kontennya lah buat sosial media kontennya gitu. Nah itu selalu bentrok karena gue ngebelain kliennya, dia dengan kreatifnya dia gitu, kayak ya lebih karena banyak keterbatasan lah di kreatif yang harusnya dikerjain tuh, banyak keterbatasan dari budget, dari Itu mah bayarnya lama gitu. Jadi kayak gue ngerjainnya kan kayak setengah-setengah gitu kayak. Iya gitu, dari sisi kreatifnya kan kayak anjir gitu kan. Kalau 1 tahun sampai sekarang belum dibayar gitu maksudnya gitu. Pip gitu ya. Ya ada yang kayak gitu. Sedangkan kalau gue kan kayak ya udahlah, udah dikontrak gitu. Jadi mau nggak mau ya kita tetap harus kerjain dong gitu, meskipun kayak ya udah lama dibayar dan lain-lain. Banyak kan gitu. nalanginnya. Iya, jadi kayak ya udah mau nggak mau gimana gitu kan, tetap harus berjalan tuh, konten tetap harus di-post setiap bulannya, udah ada jadwal kontennya gitu, mau nggak mau tetap harus ngerjain. Tapi gitu. untuk masalah kontrak itu kalian nggak nulis untuk Udah, semua udah tertera di atas bayar sesuai dengan kontrak. jadwal atau iya, gimana? udah ada gitu ya. Tapi kayaknya di Dan lain hal lah ya. Satu dan lain gitu hal lah ya ya, gitu. Ada lah yang ya kebetulan kita juga dapatnya nge-sub itu sih, jadi kayak kita nggak langsung ke klien gitu, ada agensi dulu lagi sebelum kita gitu. Jadi tangan emang kedua itu tangan ya? kedua itu project itu, jadi nggak tahu masalahnya adanya di mana gitu, pokoknya Kenceng ada. nih berdua berarti. Iya, selalu kenceng ngejalaninnya, tiap produksi video tuh nggak tahu ada aja debatnya gitu. Tapi ya udah, kalau di kehidupan
biasa mah biasa aja. Enggak, kalau gini sih kayaknya ya, maksudnya soalnya gue kalau ngejalanin apa project sama dia gitu, setiap abis ngejalanin acara tuh gue pasti selalu evaluasi. Tidak dalam forum, cuma kayak abis itu pasti langsung ngobrol gitu, kayak tadi harusnya kayak gini deh, buat nextnya kayak gini deh. Dan itu sangat-sangat selalu terbuka sebenarnya gitu. Walaupun kalau ditanya kayak kalau lagi kenceng-kencengan, biasanya diem-dieman dulu biasanya. Sampai akhirnya maksudnya meredakan tensinya aja dulu sebenarnya. Sampai akhirnya kayak paham di titik kayak dimana kita harus ngobrol lah gitu. Kayak capek ya, maksudnya kalau ngejalanin kerjaan terus kayak harus kayak diem-dieman, harus kayak ya gue ngejalanin ininya kayak diem-dieman. Gitu kayak orang marah gitu. Bete, kayak orang bete. Tunjuk doang aja. Orang ngambek, orang Pernah ngambek. tuh di momen Gue pernah banget. Kenapa pada akhirnya bisa ngeredam ego masing-masing itu lebih kayak gini, kayak apa yang gue kerjain tuh bukan cuma buat gue gitu, Ada buat orang lain iya, juga bisa gitu. kayak ada Seenggaknya orang yang kerja di sini juga loh, yang kerja bareng sama kita juga loh. seenggaknya Maksudnya, gue bisa ngasih kerjaan buat orang lain gitu. Ada Kalau emang gunanya. ini nggak terlalu berdampak buat lo, tapi berdampak buat orang lain juga lo. Jadi kayaknya lo harus kita nurunin jalan ego lo dah aja gitu. gitu. Jadi Makanya kayak kalau cuma kita berdua ya udah bisa kelar itu projectnya gitu, bisa kayak capek deh gue bisa yang kayak gitu. Cuma kalau ada orang lain di dalamnya, ada orang lain loh ini gitu, lebih kayak gitu sih. itu sih. gitu. Jadi walaupun dar tetap bisa gitu. Tapi ini kita ngobrol yang sedikit dalam sih kayak Waduh. buat Agak deep ya. nggak deep banget. Agak dalam lah, agak dalam. Agak dalam apa sih? Agak dalam tapi buat anak kecil kali ya. Cetek jadi cetek. ya. Ini untuk memilah budget ini kalian berdua atau siapa yang memilah budget? Memilah budget ya. Misalkan budget nih kalian kan punya budget segini, terus kasih ke kalian tuh yang memilah budget itu istilahnya yang jadi finance-nya lah gitu. Ya. Kalau itu kita selalu bareng-bareng. Oh bareng-bareng. Kalau buat budget kita selalu bareng-bareng again ya, kayak dimulai kreativitasnya kan akan datang dari gue nih. Gue ngeliat budgetnya segini, oh berarti kreativitasnya cuma bisa kayak gini. Oh. Gitu. Balik lagi, terus setelah itu teknisnya ke dia. Oh karena budgetnya segini berarti item-itemnya ini aja gitu. Jadi kayak dari kreativitasnya juga udah terbatas sama budgetnya, dari teknisnya item-item quotation-nya juga dihitung gitu sesuai sama ini. Cuma kalau budget sebenarnya kalau kayak ngatur keuangannya mungkin gua. Cuma kalau kayak item-itemnya harga per detailnya tuh dia sih, kayak oh ini kayaknya buat ini budgetnya segini aja, buat ini budgetnya segini gitu. Kayak buat apa ya? Ya maksudnya kayak oh budget dari kliennya segini, masuknya segini, berarti keluarnya harusnya segini nih. Ngejagain profit kita lah. Karena itu dia sebenarnya tuh. kita juga udah punya pagu budget Iya, sendiri udah kan punya sih sebenarnya, kan buat kayak dari item-item production tuh berapanya semuanya sebenarnya tuh udah ada udah hitung-hitungannya hitungannya. masing-masing Jadi, sebenarnya. Iya, tinggal mau ngelebihin atau mengurangin aja Iya, betul. gitu kan, kayak ngikutin budget sama klien. Ya misalnya kayak event lah gitu kan, oh kalau lighting standarnya segini, tapi kalau klien yang punya budget gede, kita bisa kasih lighting yang lebih gede, misalnya buat nanti mau ada lighting show misalnya, bisa kita kasih itu tuh. Tergantung dengan acaranya juga tapi. Acaranya gitu, Betul, misalnya acaranya nih fancy nih, masa nggak dikasih lighting show sih, kayak kurang gitu. Ya udah budget lightingnya bisa kita naikin, misalnya kayak gitu. Terus kayak oh standarnya manpower tuh misalnya 5 gitu, tapi ini kayaknya eventnya lumayan Gede gitu, heavy gitu, maksudnya ya lumayan gede, crowdnya tempatnya bisa luas. rame, iya, terus juga audiensnya banyak Iya. gitu kan. Oh bisa nih budgetnya dialihin buat ke manpowernya Manpower. gitu. Nah itu lebih ke dia sih yang ngatur gitu. Jadi kalau gue lebih ngejagain, tapi profit kita tuh batasnya segini ya, jangan lebih rendah, atau ya kalau bisa lebih cuan sih ya alhamdulillah ya. Cuma jangan lebih rendah dari ini kalau bisa profitnya gitu. Nanti tinggal yang ngatur-ngatur ngacak-ngacaknya dia gitu. Pertama gue akan bikin dulu quotation sesuai buku ya, sesuai template dan Sesuai buku dengan gue, template yang itu ada. akan gue dulu yang bikin. Gue dulu yang bikin, baru tadi tuh dia yang ngasih rasanya kan. Oh ini profitnya kayak masih lumayan banyak, jadi dananya bisa dialihin ke yang ini bisa kita naikin gitu misalnya, kayak gitu. Tapi pernah gak lu dapet satu klien nih pas perjalanan project pertama, rese nih gitu. Terus dia mau approach lu lagi, lu tolak gak? Pernah gak yang kayak gitu?
menolak klien yang sama dengan alasan Kliennya rese gitu. Iya, gitu. Kalau nolak kayaknya belum pernah. iya, Tapi kalau Ngedumel kali. awalnya pasti ngedumel, tapi pernah kayaknya pernah ada di titik di mana kayak itu tuh yang lagi-lagi karena bayarannya lama Kita udah tahu sebenarnya. nih dia bayarannya lama gitu. Hmm. Ya tetap kita ambil. Cuma kita Lama Ambil juga ya. hikmahnya. Enggak, maksudnya Iya, cuma karena kita udah pernah kan ya, jadi lebih belajar aja sih. Mungkin kayak nggak usah terlalu effort lah gitu. Ada hal-hal yang kayak gitunya, kayak oh mungkin yang pertama kita kayak effort banget nih gitu, tapi ternyata feedback dari dianya kayak gitu. Ya udah berarti yang kedua ini ya kita kontrol biar kita udahlah nggak usah terlalu effort gitu, dilakuin aja gitu. Yang penting sesuai ya, bukan berarti nggak effort terus jadi ngurang-ngurangin kerjaan, Iya, enggak salah gitu. enggak. Kerjaannya harus tetap sesuai, tetap dikerjakan dengan baik, cuma effortnya ya sesuai aja gitu, nggak usah nambah-nambahin effort gitu. Sama dibedain apa point of view-nya gitu, lagi-lagi kayak gue dapat klien misalnya emang nyebelin banget gitu ya, dari brief nggak jelas, terus kayak bayarannya kadang-kadang suka lama gitu, tapi lagi-lagi kayak gue ngelihat kayak kalau gue nggak ambil anak-anak nggak kerja nih gitu. Jadi kayak kalau gue ambil kan anak-anak tetap kerja gitu, walaupun kayak bayarannya agak lama, terus kayak agak nyebelin, tapi kan kayak Dulu gitu. kayak kita ngejalanin event tuh kayak Seru sih, main ya, gitu, kayak jadi seru kayak gitu jadi ngejalaninnya. kayak ya udah. Ya mungkin itu juga yang jadi salah satu yang ngebedain kita sama Yoyo yang udah besar ya. Mungkin kalau Yoyo yang udah besar lebih ke profit centris, lebih ke kayak bisa nimbang lah mana nih yang mau gua ambil, mana nih yang enggak gitu. Kenapa kita pada akhirnya ngambil semua? Karena selain IO gede itu udah pada profit centris ya, kita juga masih ngerasa kebersamaannya aja gitu. Kalau kayak kita event ini banyak nih orang-orang yang bisa kita ajak kerja bareng-bareng juga gitu. Lebih ke situ lah yang mungkin kayak kalau IO udah besar udah nggak mikirin itu kayaknya ya. Ya karena mereka juga harus ngebiayain banyak banget kan, orang namanya gitu kantor kan. terus Nah, kayak iya, udah ada operasional yang udah harus keluar setiap bulannya gitu. kalau gua kan berdua Kalau ya kita udah buat kan, berdua doang iya, sebenarnya. saya ya operasionalnya ini aja gitu, operasional buat ini aja dan kayak nggak harus ngegaji karyawan setiap bulan gitu kan. Makanya kita sekarang untuk saat ini ya masih per project aja gitu. Kalau nge-hire manpower, kalau emang ada projectnya baru kita hire gitu. Jadi kita nggak ada kewajiban itu, makanya kita bisa nahan bukan profit centris gitu, tapi ya bareng-bareng aja gitu. Pas nanti udah ada eventnya baru kita hire orang-orangnya gitu. Terus yang ngebedain, makanya kita juga bisa kok lu lebih murah sih, banyak mungkin bisa kayak gitu ya, klien mungkin banyak yang sama kita juga, salah satunya mungkin karena kita affordable lah gitu ya. Tapi jangan karena kita affordable doang ya. Nanti ada klien yang oh dia aja nih murah gitu, enggak juga. Maksudnya kayak kita bisa nego-negonya sama kita masih bisa lah gitu, karena itu kita nggak punya operational cost yang emang wajib Yang harus lebih, dikeluarin iya. gitu. Tapi Sasta dalam bahasa Sanskerta emang murah sebenarnya. Oh iya. Nggak apa-apa. Nggak apa sih. Murah tapi Murah, kualitasnya kan, murah itu iya, relatif. Murah itu relatif Benar. kan. Tapi kan yang mahal kreatif. Betul. Thank you Abdu. Thank you Abdu gitu sih. Expect gak kalian dari awal pertemuan kalian terus kayak sampai sekarang jadi nih bareng-bareng jadi Sasta gitu? Expect gak kalau misalnya kalian bisa sampai di titik ini berdua ya maksudnya? 2022 ya sampai 2002 berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Ya lu dulu lah. Gak sih kalian kayak gitu? Personally enggak ya, karena gue gimana ya, gue maksudnya gue baru sadar lately gitu, akhir-akhir ini baru ngerasa ternyata ada potensi gitu. Karena dulu gue orang yang kurang percaya diri sama potensi gue sendiri gitu, jadi kayaknya ngerasa buat ngehandle yang sebesar ini kayaknya nggak kebayang gitu. Cuma ya disadarinnya sama dia juga sih kalau kayak bisa kok gitu. Jadi ya berkat sama-sama sih. Kalau sendiri sih kayaknya enggak gitu. Sebenarnya kalau ditanya expect, nggak akan ada yang expect ya, maksudnya karena kita mulai ini juga dari kontrakan The Red. Nggak ada kos-kosan. Kos-kosan The Red. Bro, sebaik buat sampah, Iya, kucing, maksudnya- kucing mana anjing? Tapi di satu sisi juga gue nggak pernah ada nggak ngoyo orangnya gue gitu. nggak ambisius Nggak sama ambisius. sekali gitu, bisa kayak gue pengen punya klien segini pokoknya target bulanan seenggaknya harus ada 2 event gitu, nggak pernah gitu. Oh, nggak pernah gitu. Nggak pernah sama sekali gitu. Nggak pernah ngasih KPI ke kita gitu, ke kita sendiri, ke Sasta gitu, kita nggak pernah ngasih target. Jadi atau kayak KPI. kayaknya
ada pekerjaan ini bisa nggak ya diambil, kayak akhirnya bisa nih ternyata, ya udah ambil jalanin gitu. Terus kayak walaupun tetap ada hitung-hitungan ya, maksudnya sewa ini tahunan aja sebenarnya udah ada hitungannya, terus buat bulanan segala macamnya juga pasti udah ada hitung-hitungannya gitu. Tapi nggak pernah ada kayak gue nargetin kayak ya itu tadi bulanan harus ada segini. Oh, nggak ada itu. Nggak pernah ada gitu. Dan alhamdulillahnya ya, maksudnya Flow aja sih lebih. itu lagi blessing kalau menurut gue gitu, kayak Allah selalu ngasih project yang kayak ini bisa nutup buat 1 tahun buat gue mungkin gitu ya, kayak project itu bisa yang kayak gitu Nah, kayak kita tuh lebih ke ngerasa cukup aja kali ya, sama kayak oh ini udah bisa ketutup kok 1 tahun gitu, misalnya kayak gitu ya. Tapi bukan berarti terus kayak udah males, bukan berarti enggak males-malesan. juga. Iya. Tapi Setiap kalau ada kerjaan, tiap ada ayo. kerjaan Diambil, diambil, mau kecil mau gede semua diambil gitu. Cuma udah jatuhnya udah kayak lebih tenang aja kali ya. Jadi nggak ada yang kayak target kita harus ngejar target gitu. Karena kita ya itu balik lagi sih, karena mungkin kalau IO yang udah punya target kayak gitu kan ya dia udah harus fix cost yang dia keluarin per bulan. Iya, Jadi betul. kayak mau nggak mau harus lah gitu, harus harus ada gitu. event lah gitu. Misalnya harus ada klien lah gitu. Kalau kita ya lebih berjalan aja. masih terlalu banyak kayaknya orang yang kayaknya lumayan underestimate gitu kalau gue ngelihat ya, maksudnya tidak dari sisi klien malah gitu, tapi dari sisi orang-orang di sana gitu, kayak ngeliat kayak ini kayak bocil berdua ngapain sih gitu, kayaknya yakin loh kayak ngejalanin eventnya kayak lu masih terlalu anak kecil nggak sih gitu. Dan lagi-lagi alhamdulillahnya dengan kayak gitu juga gue nggak pernah ngambil pusing juga, karena itu selalu ngebuktiin kalau bukan ngebuktiin omongannya dia, tapi kayak lebih kayak gue cuma bisa kerja do the best gitu aja gitu, selalu do the best aja gitu. Ya jangan panggil aku anak kecil paman. jangan by cover teman-teman. Nyemplung di IO tuh nggak pernah ada kayak ini gambaran kayak Sosoknya gitu misalnya. show manajemen, nggak pernah ada mentornya gitu. Iya. Gue tuh nggak pernah ngikut kayak kan kalau misalnya orang show manajemen nih, gue ikut apa jadi bagian Stage krunya dulu dulu misalnya, gitu misalnya gitu. gitu. Jadi kayak gue udah punya gambaran, oh show manajemen tuh seperti ini, oh show director tuh seperti ini, oh stage manager tuh seperti ini kerjaannya gitu. Dan gue nggak pernah ngalamin itu. Jadi kita selalu learning by doing gitu loh. Kayak kita nyemplung dulu baru kita belajar di sana. Baru setelah itunya kita evaluasi dari yang kemarin kayaknya harusnya bagusnya kayak gini gitu. Semua itu based on Semuanya. Google awalnya. Oh gitu. Iya, Kalian bener, nggak mencari misalkan IO ini nih, udah pernah bikin event ini terus kalian pelajarin IO-nya sampai Kalau itu mencari ya setelah tahu berjalan, searching iya, gitu. setelah berjalan, Oh mereka iya. begini cara kerjanya. Betul, oh betul. Tapi gitu. kalau pas baru pertama kali gitu kayak lu bisa nggak jadi show management, bisa gitu. Itu kita googling aja gitu kayak menurut buku kayak gimana sih gitu. Bahkan kita waktu itu belum tahu kalau ada satu tim yang namanya show management gitu. Baru-baru kita mau look up ke siapa, orang kita juga nggak tahu. Wah ada ya show management gitu. Tapi kan lu sebelumnya di event sebagai agensi. Iya, cuma kayak terjunnya tuh nggak langsung ke yang bagian acara gitu kan, lebih ke the whole eventnya Digitalnya gitu ya, kan. Iya, apa namanya? kalau gua Di balik- digital, iya, Di balik marketingnya ya. Iya, lebih ke kayak gitu. Jadi kayak pada saat waktu pertama kali disuruh jadi show management ya nggak tahu kalau ada tim yang namanya show management. Jadi ya itu tadi belum tahu boro-boro sosoknya gitu, kayak tim show manajemennya baru tahu saat itu. Jadi belum ada orang yang bisa kita look up gitu. Tapi setelah kita berjalan ada beberapa ya kita suka suka sharing di TikTok gitu, kayak ada satu show manajemen yang menurut kita ini bisa jadi benchmark gitu, kayak oh show director tuh harusnya nge-directnya kayak gini, oh alat-alat yang dibutuhin sama show manajemen tuh ini kayak starter pack-nya tuh udah ada ini. Nah baru kita belajar tuh dari showman yang udah mantep lah gitu. Iya, akhir-akhir ini setiap kali kita datang ke sebuah event pasti udah mulai ngeliatin sekeliling tentang eventnya sih. Kayak produksiannya bagus banget ya, bisa kayak gini. Udah mulai ngulik tuh. Kalau dulu kan datang ke event kayak datang aja gitu. Datang Kalau aja sekarang, nikmatin eventnya aja. Kalau sekarang udah bahkan kayak soundnya kurang ini, gila lightingnya bagus banget, produksiannya bagus banget gitu. Udah mulai ke kayak gitu, kayak crowd control kayak gini ya harusnya, udah mulai melajarin dari setiap event-event yang kita datengin gitu sih.
Iya itu apa jadi kutukannya anak event kali ya, maksudnya dari setiap event tuh lu nggak benar-benar bisa nikmatin eventnya sebenarnya karena lu di satu sisi jadi bakal iya bakal Tapi kan itu cara menikmati dengan cara berbeda. betul makanya Karena kayak- ketertarikan kalian kan udah beda nih. Betul. Iya, udah bukan jadi audiens lagi, Iya. kayak udah bukan POV-nya. karena apa pengen nonton artis siapa gitu tapi pengen Karena lihat pengen lihat nih productionnya eventnya gitu. kayak gimana. Eventnya kayak gimana, lebih Oh, kayak eventnya gitu. keren nih. Iya. Apa yang bisa kita pelajarin benar, gitu apa yang ya. bisa diadaptasi dari situ. Udah kayak gitu sih point of view kalau datang ke event ya. Event gitu. Seru Event sih. yang kalian datangi ini yang keren menurut kalian tuh yang mana tuh? Terakhir. Yang Oh, maksudnya membuat kita nggak datang. memberikan kalian inspirasi Kita nggak lah datang, gitu. Tapi kita ngelihat Thomas kemarin. Apa sih? Bukan Ngeliat Thomas Cup, produksiannya. Indonesian Apa? Open. Indonesian Open Arena yang di GBK. Enggak Oh. Indonesian Open Arena. Indonesian Open apa sih namanya? Namanya bulu tangkis Indonesian Nah, iya Open. tuh, bulu tangkis Indonesian Open. Tuh ngeliat itu produksiannya luar biasa keren banget ya. Abis ini tolong dilihat ya. Kayak Boleh nanti kita lihat ya. mantep banget itu produksiannya, bener-bener kita cuma ngeliat dari luar, kita nggak datang ke dalam aja. Itu udah Oh. keren banget gitu, ada instalasi kok Oh. gede banget gitu, kayak gate-nya bagus banget gitu, dan ternyata itu beneran jadi diomongin gitu sama netizen. Emang ternyata produksinya sebagus itu, padahal kita belum nggak sampai datang ke eventnya, kita baru lewat doang aja udah bisa ngelihat yang kayak gitu, dan ternyata bener jadi diomongin gitu, jadi viral juga karena emang produksinya sebagus itu. Tuh, event yang menurut kalian keren ya. Kalau event buatan kalian sendiri, project yang kalian handle sendiri yang paling keren yang mana? Tapi setelah kalau event yang benar-benar keren sebenarnya Oh iya, dia belum jawab. Monggo, Asian info. Game Indonesia sebenarnya itu event yang menurut gua paling kok bisa ya? Maksudnya Iya, iya. Indonesia bikin kayak gitu. Enggak gitu. Maksudnya kok bisa eventnya begitu? kok, Cindy. kok bisa ya gitu? Anjir, Indonesia tuh sangat-sangat kreatif gitu maksudnya. Iya, Dalam tanda kutip semuanya gitu, kayak lu bikin gunung, Iya, lu bikin bener. dengan berbagai apa Iya sih. beribu-ribu orang yang hadir turut serta di sana, terus kayak itu ada satu nama gitu yang kayak ngedirect itu semua buat jadi sebuah acara yang kayak wow gitu. Mas Wisutama tuh. Utama. Jadi kayak itu menurut gua salah satu event paling gokil yang pernah dibuat di Indonesia kayaknya gitu ya. Tapi kalau tadi pertanyaannya event yang pernah kita buat apa ya? Lo apa? Yang paling keren deh menurut kalian berdua di event atau project yang pernah kalian pegang berdua. Kalau event paling keren sebenarnya waktu itu tuh ada Trive sebenarnya. Trive tuh jadi dia tuh apa ya namanya, bikin acara apa sih dia? Dia itu kick off meeting. Kick off Kick off meeting, tapi ada kayak serah terima jabatan direktur baru gitu. Dan kebetulan kita di sana jadi show management sih, tapi gue sekaligus jadi project manager eventnya. Tapi bukan Sasta ya kalau ini ya, tapi ini kita pernah terlibat di sana gitu. Iya, Sasta terlibat sebagai show manajemennya di sana gitu, dan gue juga sebagai project manajernya di sana gitu. Ini ngikut sama Iwo tetangga ya. Iya, itu kenapa keren banget. Jadi dia dari awal sampai akhir tuh dia bikin kayak drama gitu. Jadi ini bukan cuma event gitu loh, tapi lebih ke pertunjukan gitu. Padahal kick off meeting kan sebenarnya cuma kayak oh ya udah kita akan mulai tahun ini dengan syalalala gitu kan. Harusnya biasanya kan sebaku itu gitu. Tapi ini kita dari venue-nya aja di Jakarta Theater. Jakarta Theater, which is kayak dari tempatnya aja gitu tuh emang udah buat performing banget sebenarnya gitu kan. Hall duduk. Hallnya tuh iya itu udah kayak terus juga soundnya itu tuh mantep banget gitu, kayak benar-benar keren banget. Terus kayak semua lightingnya semua tuh di sana emang udah seproper itu ya. Untuk harga venue aja juga udah lumayan mahal banget sih di sana ya, tapi kita udah terima kayak semuanya gitu, udah include lighting, include sound gitu. Dan itu yang tadi gue bilang dia ada prosesnya tuh lumayan panjang banget, karena setiap sectionnya itu tuh kita bikin video gitu. Jadi kita nggak cuma ngerunningin eventnya aja, bahkan dari preparationnya aja kita bikin video buat setiap segmen. Jadi kita ada syuting juga, kita juga yang nge-shoot gitu. Directionnya directornya dia, kayak kreatifnya gue buat cari storyline, bikin storyline buat si eventnya tuh ada ceritanya dari awal sampai akhir. Dan waktu itu kita temanya tuh bola. Bola karena acara apa ya?
ada Nggak cara ada ya, apa, pokoknya emang pokoknya doyan temanya bola itu aja bola, itunya. karena direkturnya tuh suka sama bola Oh. gitu. Jadi Dikonsepin lah secara kreatif, iya, secara kreatif berhubungan dengan bola. Jadi kayak dari awal, jadi dia tuh ngebagi kayak beberapa stage gitu, kayak pertama kayak relook, redirect, jadi dari transisi dari 2025 ke 2026 misalnya kayak gitu ya. Kita tuh ngapain aja gitu. Misalnya trimester pertama kita relook, trimester kedua kita reset, trimester ketiga kita redirect kayak gitu. Pokoknya ada section-sectionnya kayak gitu. Nah, setiap section tuh ada performingnya masing-masing. Jadi dari awal itu kita punya theatrical dancer. Jadi ada satu orang yang pakai follow spot gitu. Terus dia kayak dance sendiri di sana, dan itu kayak gue baru mulainya aja udah gue merinding lagi. Baru mulainya aja udah merinding. Hah? Iya, kepanjangan ya, ya pokoknya. Sorry ya, itu pokoknya Terlalu detail, Mbak. Terlalu detail, Mbak. senangnya gue Iya, sama iya. event itu gitu. Jadi pokoknya semuanya tuh bener-bener kayak drama dan ada performingnya gitu. Terus di akhirnya ada serah terimanya tuh pakai bola, nendang-nendang bola ke gawang gitu, dan Gawangnya di itu situ? LED. Oh, LED. Terus kayak gol gitu, dan itu si direkturnya tuh kayak seneng banget gitu. Semua kayak dari, bahkan ada salah satu direktur yang bilang ini event terbaik yang pernah dia datengin gitu. Oh, Gua gitu. Iya, gue kayak langsung merinding banget gitu, langsung kayak seneng banget, sebuah kebanggaan gitu sih. Iya, karena event paling keren, kenapa paling keren ya itu pujian paling tinggi yang pernah didapat oleh IO kayaknya sebenarnya bukan soal budget gitu, bukan budget yang paling banyak yang kita terima gitu, bukan soal bukan Profit. soal itu, bukan soal profit, tapi lebih kayak penghargaan dari orang yang hire kita gitu, apresiasi dari mereka gitu. Puas Kalau dia lah ya. berterima kasih, dia seneng, dia bangga sama acaranya, itu sih yang paling, makanya kenapa sangat-sangat berkesan ya karena itu gitu, karena after itunya kayak mereka sangat-sangat berterima kasih karena udah menghadirkan acara yang kayak gitu gitu. Mungkin ada tips-tips untuk bisa berkomunikasi baik dengan klien? Apa ya, seru nih. Seru nih. Tips ya, kayak yang pertama adalah smiling voice. Kebetulan ini juga saya baru banget Smiling voice tuh dapat yang kayak feedback. gimana? Ya kayak lu ngomongnya tuh kayak selalu ketawa, senyum gitu. Oh. Nggak, bukan gila tapi ya. Lu ibaratin kayak kalau lu ngomongnya harus kayak gitu. Jadi Kan meskipun beda banget kalau lagi ngerungut. Iya. nah, itu Iya bahkan- gitu kan, beda tuh kan, kayak itu kayak jadi kayak mainan yang kayak iya dalam nada Itu suara. bahkan Terdengar kan bukan- dari suaranya, Nah, smiling itu voice kan? Ya, kenapa gue bilang smiling voice? Karena first impression pasti kita online meeting kan. Kalau buat present buat apa tuh mostly kayak buat present proposal. Kebetulan saya sendiri juga yang present proposal kan. Jadi kayak gimana caranya present itu ternyata yang matters banget adalah smiling voice gitu. Selain lu kayak nguasain semuanya, tapi kalau lu kayak ngejelasinnya juga cuma jalan aja gitu dari awal sampai akhir cuma dibaca doang itu misalnya gitu, ternyata nggak nyampe gitu ke klien. Smiling first tuh lebih kayak ini Kayak cara ngobrol tuh happy bersahabat gitu. gue friendly gitu. Friendly banget Iya, friendly gitu. gitu. Ya misalnya kayak ini present yang kita online bahkan nggak tatap muka gitu, nggak tatap muka, tapi orang bisa tahu lu smiling voice. Beda ya, kayak selamat siang saya Cindy gitu. Itu biasa. Halo selamat siang semuanya, saya Cindy gitu. Oh, oke. Nah, Emang kesempatan- beda sih iya. kedengarannya. Iya pasti beda. Kesempatan Beda. sore ini kita akan mempresentasikan yang sudah kita kerjakan bersama gitu. Kayak ada nadanya, ada lembutnya, ada Kayak orang jutek sama orang yang cheerful pasti beda. beda gitu. Terus kayak ini yang jutek kayak oke, pertama-tama eventnya adanya di sini ya, dan ini gini. Enggak, belum terdengar jutek. Belum terdengar walaupun jutek, tapi kayak masih, tapi itu nada gue yang biasa aja Iya, gitu. iya. Itu kan Emang gitu. beda sih, beda. Iya. Begitu nada Beda kan? biasa sama dengan smiling voice tuh beda kayak. Terus kalau misalnya nada yang smiling voice kayak oke, jadi kita nanti akan standby jam 7 ya kak. Nanti setelah ini kita akan gini. Terus nanti rundown-nya akan berjalan seperti ini. Nanti yang kita cek ini gitu. Nah itu kayak ada perbedaan di situ gitu. Bahkan orang sebelum ketemu gue kayak udah tahu nih orang kayaknya murah senyum, kayak friendly kayak gitu. Cuma dari cara presentasi gitu. Nah itu first impression banget tuh kan pasti pada saat lu present proposal kan. Orang belum kenal lu siapa, belum Iya. tahu lu kayak gimana karakternya. Tapi dari lu nge-present, orang udah bisa tahu gitu, oh ramah orangnya gitu. Dan sekarang kayaknya itu yang lebih penting sih daripada lu cuma menguasai eventnya. Oke, lu pengalaman lu kayak 20 tahun, tapi cara lu nge-present eventnya atau projectnya nggak semeyakinkan itu, jadi kurang gitu. Ini berdasarkan feedback orang-orang yang sudah mendengarkan presentasi saya ya. Kebetulan iya kayak dia
ya termasuk dia juga gitu, dia selalu kayak tahu gitu kapan gue yang presentnya tuh oke, kapan yang enggak gitu. Tips kedua apa? Itu sama ininya, itu sama Itu briefnya. sama briefnya. Oh, sama. Gue tuh tipe orang yang kayak selalu ngecek briefnya apa, itu yang harus gue execute ke semua proposal gue, itu harus menjawab semua briefnya gitu. Kadang ada orang yang berusaha explore banget tapi lari dari brief gitu, nggak ngejawab brief dari klien gitu misalnya. Nah itu yang paling harus dipegang itu juga. Sama itu tadi sih, kalau emang ada permintaan dari klien dan lu ngerasa masih bisa, ya gue akan usahain itu gitu. Jadi kayak gue akan bilang iya dulu, meskipun nanti di belakangnya kayak cari dulu gimananya, tapi ya akan diusahakan ya gitu. Jangan nantiin gitu kayak kayak misalnya dia minta apa gitu, kayak aduh nggak tahu nih, nanti dicek dulu atau gimana gitu misalnya ngomongnya. Padahal mungkin kita yang dilakuin sama-sama ngecek, cuma cara ngomongnya aja nanti kita akan coba usahain, tapi ini coba kita cek dulu misalnya kayak gitu. Jadi kayak klien lu tuh ngerasa semuanya tuh soft gitu, padahal belum tahu gitu nantinya gimana gitu sih. Walaupun banyak momen yang sebenarnya ngeblank. Mm-mm. Cuma karena modalnya bacot gitu, jadi kayak nah sebagai orang yang tahu jadi kayak nih pasti Lewat ngeblank nih. nih, padahal kayak lu cukup dah. Iya, ada juga kayak gitu sih. Lu ngomong apa sih anjing gitu. Nah, lagi ya, daripada lu Blank. mending lu terus ngomong aja walaupun nggak tahu apa yang lo omongin menurut gua, daripada lu kayak itu memberikan apa namanya, intensi ya, apa? iya, coba perhatian, jadi orang merhatiin tapi dari gue sepanjang ini nggak ada gue kan, yang penting gue ngoceh aja, nggak tahu apa yang Kalau dia ngocehin gitu. ya kiprol gitu aja terus Iya, gitu aja. gitu sih, gitu. Kayak mendingan lu kayak ngomong aja daripada lu ya orang udah tahu, ragu gitu sama apa yang lo omongin gitu. Gimana orang mau yakin gitu. Gue kadang yang diomongin gak ada isinya nih, ngomongin apa sih anjing. Bisa gue juga lupa ya, kayak apa ya, tadi gue ngomong apa ya gitu. Itu tips-tips ya untuk ngobrol sama menghadapi klien ya. Menghadapi klien. klien. Dia yang sama teknis gitu-gitu kan, pasti kan Di lapangan di ya. lapangan. Kalau gua tuh justru malah Soundman, lighting man tuh kalau juga ya? Enggak. nggak sebenarnya Oh, ke enggak. gua, Oh, cuma kalau- kalau dia lebih ke manpower kayak kru Oh, kru. di luar vendor gitu. Nah itu dia, menurut gua dia juga punya keahlian yang luar biasa menghandle itu ya menurut gua. Karena kalau gua ramah sama klien tapi gua suka kurang ramah sama kru. Masa sih? Iya, Bukannya lebih kurang tidak ramah sih, gimana gitu, kayak ini lebih kayak gini, nadanya tuh kadang-kadang Emang tuh lu suka lebih beda. ramah ke kru? Nah gini, ini yang paling banget bisa dibedain gitu ya kayak. Ini juga baru banget gue pelajarin sebenarnya nih kayak dari Mas Joko Anwar gitu. Dari produksinya dia yang terakhir tuh yang apa, Ghost in the Shell. Yes. Dia kan bilang ya kalau di produksinya dia tuh nggak boleh ada nada Tinggi sekali. Oh, gitu. kalau ngomong tuh segini aja nih jadinya gitu kayak Iya. kayak ngobrol sama kita gitu sama kru. Nah itu yang akhirnya menciptakan apa energi positif gitu di dalam production, di dalam whole acaranya gitu. Jadi kayak semuanya tuh kerja nggak ada yang ke pressure gitu. Dan itu yang lagi gue coba buat apa contoh gitu, terapin gitu. Iya. Walaupun sebelumnya gue nggak pernah yang teriak-teriak, nggak pernah yang kayak gitu. Sebenarnya teriak-teriak enggak ya, cuma kalau gue kenapa kayak gitu kan karena gue dapat pressure dari klien langsung kan. Sedangkan kalau dia ada boundariesnya, ada gue dulu sebelum ke klien. Jadi kalau gue udah burn out, gue susah buat ngekontrol gimana cara berkomunikasi sama orang-orang yang lain yang di bawah gitu misalnya gitu. Nah kalau dia, karena dia nggak langsung berhadapan sama klien, jadi kontrol emosinya tuh lebih bisa gitu buat kayak pelan-pelan gitu. Dan biasanya ngingetin gua apa rem-remnya di dia yang kalau misalnya lagi kekencengan tuh kayak pasti gue yang selalu jadi rem gitu. Makanya kayak itu lagi kayak kena contoh gimana caranya buat ngobrol sama manpower lo ya itu nggak perlu ada kata kenceng gitu, karena apa mindset kita terhadap pekerja kreatif tuh masih kadang-kadang tuh kayak di sini dunia keras gitu. Padahal Enggak, kalau di gua enggak. Oh, enggak gitu. deh. Soalnya Mungkin di luar lu mungkin ya, ada bisa yang banget kayak kayak gitu di binatang-binatangin, di kurang Ya, pintar kurang kata-kata pinterin kasar, gitu. Maksudnya ya, hal-hal yang kayak gitu sangat-sangat apa Sangat lumrah ada di gitu. dunia yang apalagi event kayak gitu kan. Yang apa temponya tuh sekencang itu Iya, gitu. iya. Jadi kayak sangat-sangat Betul. gue tidak mewajarkan, cuma kalau dari gue gitu kayak lu kan pengen acaranya berjalan dengan baik dan benar gitu. Jadi kayak kalau kerjanya penuh pressure pasti susah gitu. Jadi kayak gimana caranya menerapkan dan
menciptakan lingkungan kerja yang baik gitu, yang enak gitu ya. Caranya dari ngobrol yang enak juga sih. Gitu guys. Tuh, Jadi kita seperti sudah itu guys. ngobrol panjang lebar. Panjang apa lebar nggak tadi? Panjang Jangan banget, lebar, lebar tinggi. banget. Makanya kalau saya baca ini Bacot adalah sih. kepribadian saya. Dari tim Sasta ini sudah membagi pengalamannya ke kita selama 4 tahun ini, dan Kayak berdua aja. Nggak kerasa ya? Udah 4 tahun ya, udah 4 tahun. Jadi 4 tahun dirangkum dalam 2 jam Ngobrolnya nih. 4 tahun. pengalamannya 4 tahun ngobrolnya cuma ya udah 2 jam 2 aja jam kita aja ngobrol. cukup. Iya. Nggak cukup sih sebenarnya. Ya kalau misalnya mau kenal lebih dekat lagi, boleh ngobrol-ngobrol. Bisa sama- lihat di mana nih? Lihat Sasta bisa di mana? di Instagram aku aja. Ada lagi. Ada di Instagram aja. Ada di Instagram Sasta Belum Kreatif. kayak aktif begitu sih. Ya doain boleh aja ya kasih. sebentar Cuma lagi. udah ada isinya kan? Belum ada isinya. Nah, aneh kan? Nah, Itu juga itu yang kayak jadi Ya karena Itu- kalian berdua doang. enggak. tapi Bukan kayak ya? Bingung mau apa. Enggak. Kebanyakan Bukan yang juga. dipikirin. Ini karena dia sih sebenarnya menggebu-gebu untuk mengaktifkan Instagram. Iya. Tapi lagi-lagi ya kayak gue tuh ini yang paling beda, makanya gue bilang dari awal tuh tadi tuh yang membedakan Dari kita kelar. pekerjanya cara kerjanya adalah kayak gitu. Dia tuh ngelihat kerjanya tuh harusnya ada kayak gini gitu. Tapi gue itu kayak soal rasa gitu, jadi kayaknya belum dah, tak dulu deh gitu, kayak ngumpulin kayak materinya belum dulu deh gitu momen yang kayak. tepat gitu kalau buat dia. Kalau gue tuh kayak bisa sambil berjalan gitu, tapi gue agree juga gitu kayak portofolio kita mungkin belum sebanyak itu juga buat kita bikin sosial media. Maunya tuh kalau emang udah punya sosial media tuh udah aktif semua gitu loh, kayak daripada nanti kita ngepost 1-2 abis itu berhenti sebulan gak ngepost gitu misalnya. Nah pengennya tuh kayak semua on progress sih sebenarnya, semuanya udah disusun, kayak buat launchingnya juga udah ada sebenarnya. Cuma kayak kita emang lagi nunggu momen yang menurut kita tepat aja untuk kita melaunch Instagram atau sosial medianya Sasta gitu. Berarti kita tag aja dulu nggak apa-apa Boleh, ya? boleh. Ya kalau mau Biar di follow bisa- dulu nggak apa-apa. Kan Iya. nggak bisa ngelihat, langsung aja tanya ke orangnya. Itu ada nomornya kan di situ. Bener. Ya. Oh, bisa ada nomornya kan? Ya maksudnya Ada. itu biar orang bisa menghubungi Sasta. Boleh, kemana Boleh, gitu kan. boleh. Berarti kalian untuk kedepannya 2 tahun, setahun, Belum 5 ada. tahun ke depan itu mungkin ada untuk Sasta ini tetap ada atau gimana? Harus dong, insya Allah. Atau mau berkembang lebih untuk menjadi seperti apa lah gitu? Berkembang lebih pasti insya Allah gitu. Nextnya ke depannya lagi-lagi nggak ada yang tahu, tapi harapannya Sasta bakal selalu ada. Mungkin ya pasti ya, maksudnya di satu sisi ini adalah sumber penghidupan, bukan cuma buat kita berdua kayaknya gitu, tapi ini sumber kehidupan buat orang lain gitu, buat keluarga sendiri juga gitu, buat teman-teman mungkin gitu. Gue sih berharapnya akan selalu jadi itu gitu, akan selalu jadi wadah positif gitu buat gue dan sekitar gue gitu khususnya gitu. Tapi kalau ditanya 5 tahun ke depan terus kayak 10 tahun gitu, kayak nggak pernah ada yang tahu gitu. Selama ini masih positif gitu khususnya gitu, dan masih menghasilkan gitu, jadi kayaknya Sasta akan selalu ada sih. Kalau dari lu? Iya, Ada kayak ya kalau harapan sih gue pengennya itu tadi grow up ya, nggak cuma kita yang handle dari segi nilai project dan dari segi se-heavy apa projectnya, kita pengennya pasti lebih besar lagi gitu. Cuma di proses yang sekarang, karena kita juga nggak ada target, tapi yang dilakuin sekarang ya masih approaching klien, masih yang kayak gitu meskipun kayak ada juga yang emang kliennya langsung datang juga alhamdulillah gitu ya. Cuma kalau buat kitanya ya kita masih tetap usaha buat approach klien juga lewat manapun yang ada gitu ya, lewat sosial media, lewat mulut ke mulut, lewat temen, ya masih skalanya masih di situ sih sebenarnya. Cuma ya insya Allah yakin ya pasti karena yang kita lakuin ini positif dan baik, insya Allah bakal terus bertahan sih. Amin, kita doakan yang terbaik lah ya Amin. buat Sasta. Terima kasih. Karena terima kasih. kita berdua ini juga membuat bukan agensi sih istilahnya, tapi sebagai vendor mungkin ya. Vendor. Lebihnya ke vendor ya. Lebih ke vendor.
vendor visual. Yes. Oh, oke. Kita berdua ini juga lagi membangun Asakara namanya. Jadi itu adalah vendor visual. Iya, Yang mau tahu Asakara Surintis, kan Surintis. tonton di Sasta Podcast. Jadi ya singkat aja, maksudnya kita nih vendor visual di mana semua visual apapun yang dibutuhkan gitu di luar sana untuk sebagai dunia kreatif itu bisa ke Asakara gitu. Dimana kita juga udah pernah pakai Arsakara buat bikin motion ya waktu itu di project kita gitu. Jadi Arsakara X motion Sasta. kita pernah pakai Arsakara. Iya, Asakara karena- visual. Asakara Karena kan kalian tuh kan Ada di bagian Ada. IO-nya kan, maksudnya Iya. eventnya kan, maksudnya menggerakkan eventnya itu Iya. kita apa namanya? Mensupply, Support. mensupport Kita kebutuhan mensupport acaranya. kebutuhan secara visualnya. Ya. Kita fokus aja di visualnya, Iya, gitu. Kita memang. nggak ngurusi Ini salah satu project kita, eventnya gitu. salah satu project Asakara ya kan, mempromosikan sastra kreatif secara Iya, Kita juga so ingin mengajak much. lebih formal lagi, mengajak untuk kerjasama. Iya, oh ini aja ini semua ajakan kerja sama Ini ya. sebenarnya approach ini sebenarnya. Iya, oke. Ini doain aja lah banyak-banyak kliennya. Ya itu Banyak lah. projectnya. Ya, makanya kita bersama-sama saling mendoakan satu sama lain ya, Hmm. karena Sama-sama Iya. untuk menjatuhkan eh